Jakarta, hidup berdasar tak selalu bawa tawa. Senang bukan cuma harta, lucunya kota Jakarta. Belum tentu indah, susah belum tentu tak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok DKI Jakarta. Perkenalkan, nama Ayah Nadia. Perkenalkan, nama Ayah Naura. Perkenalkan, nama Ayah Nurlita. Perkenalkan, nama Ayah Setiasana. Perkenalkan, nama Ayah Levina. Perkenalkan, nama Ayah Raisya. Ikuti kita jalan-jalan ke Jakarta yuk. Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia yang saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga pemindahan resmi ke ibu kota Nusantara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta berganti nama dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta. Kemudian, Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, termasuk penyesuaian nomenklatur jabatan. Meskipun nantinya tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, Jakarta tetap berperan penting sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan perdagangan utama di Indonesia. Wilayahnya terdiri dari 5 kota administrasi dan 1 kabupaten, dengan infrastruktur yang terus berkembang untuk mendukung aktivitas masyarakat. Bahasa Betawi atau Melayu dialek Jakarta merupakan bahasa turunan dari bahasa Melayu yang berkembang di wilayah Jakarta. Bahasa ini telah ada sejak abad ke-10 dan mengalami perkembangan signifikan saat mendapat pengaruh bahasa Portugis pada abad ke-16. Dalam perkembangannya, bahasa Betawi dipengaruhi oleh berbagai bahasa seperti Melayu Polinisia dan bahasa Kawi Jawi. Bahasa Betawi memiliki kedekatan dengan bahasa Indonesia dengan ciri khas pengucapan yang mengubah bunyi A menjadi E, seperti kata ada menjadi ade. Meskipun tidak memiliki struktur baku yang jelas, bahasa ini berkembang secara alami sebagai bahasa sehari-hari masyarakat Betawi. Sebagai ciri kebudayaan paling menonjol masyarakat Betawi, bahasa ini digunakan secara turun-temurun dan tersebar di berbagai wilayah. Penggunaannya meliputi seluruh DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bekasi, sebagian utara Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kebaya mungkin lebih dikenal sebagai pakaian adat tradisional. Barangkali nama rumah kebaya memang belum cukup dikenal masyarakat luas. Padahal, rumah jenis ini sudah diakui secara resmi sebagai rumah adat Betawi. Mengapa disebut kebaya? Sebab bentuk atap rumah ini mirip dengan pelana yang dilipat. Lalu jika Anda melihatnya dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut akan nampak seperti lipatan pada kain kebaya. Siapa yang sudah pernah datang ke pesta perkawinan orang Betawi? Kalau pernah, pasti sudah terbayang betapa meriahnya upacara perkawinan tersebut. Ini dia beberapa langkah adat pernikahan Betawi. Yang pertama ada ngedelengin, yaitu mencari calon menantu, bahkan dengan bantuan mak comblang. Yang kedua ada ngintip, sebuah proses ngedelengin di mana sang pria yang melakukan pencarian tanpa bantuan mak comblang. Yang ketiga ada ngelamar, yaitu ketika sang pria dan keluarganya mengutarakan niat pada orang tua sang wanita untuk menikah. Lalu ada bawa tanda putus, yaitu tahapan setelah pihak keluarga wanita menerima dengan baik proses ngelamar yang dilakukan oleh sang pria dan keluarganya. Lalu ada juga piare, calon pengantin. Orang-orang juga mengenalnya sebagai proses dipingit. Calon mempelai wanita dipelihara oleh tukang piara agar kecantikan dan kesehatannya terjaga menjelang hari pernikahannya. Selanjutnya ada mandi kembang, tahap yang dilakukan sehari sebelum hari akad nikah. Lalu ada juga malam pacar, yaitu memakaikan pacar pada kuku tangan dan kaki calon mempelai wanita. Lalu ada malam mangkat, adalah acara di kediaman calon mempelai pria di mana mereka mempersiapkan seluruh seserahan bagi pengantin wanita. Lalu ada ngerudat, yaitu ketika calon mempelai pria beserta keluarganya berangkat menuju rumah calon mempelai wanita. Dan
Yang paling dikenal adalah buka palang pintu. Adalah tahap yang mendebarkan di mana terjadi balas pantun, adu silat, dan pembacaan sike dari calon mempelai pria dengan jawabannya. Jika di adat Sunda ini disebut mepak panganten. Lalu proses selanjutnya sama seperti pernikahan biasa, yaitu akad dan menerima tamu. Pakaian adat Betawi yang dikenakan para pengantin merupakan hasil perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Salah satu pakaian adat Betawi yang paling sering ditampilkan adalah kebaya encim untuk wanita, baik dari gadis remaja, perempuan muda, hingga perempuan setengah baya. Betawi menggemari kebaya yang simpel, sederhana, namun tetap bisa menampilkan kesan keanggunan ini. Baju sadaria digunakan oleh para laki-laki Betawi dan sering dipasangkan dengan kebaya encim. Pakaian ini sering digunakan dalam Festival Abang None dan juga Pekan Raya Jakarta. Penampilan pakaian yang sederhana namun bersahaja. Monas adalah monumen nasional, landmark ikonik yang terletak di Jakarta, Indonesia. Monumen ini dibangun untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Monas memiliki tinggi 132 meter dengan puncaknya yang dihiasi oleh lidah api berlapis emas sebesar sekitar 50 kg. Monumen ini dirancang oleh arsitek Sodarsono dan Frederick Silambang. Di dalam Monas terdapat Museum Sejarah Nasional yang menyimpan berbagai diorama tentang sejarah perjuangan Indonesia. Selain itu, pengunjung bisa naik ke puncak Monas menggunakan lift untuk melihat pemandangan Jakarta dari ketinggian. Monas juga dikelilingi oleh Taman Medan Merdeka yang menjadi tempat rekreasi warga. Monumen ini merupakan salah satu destinasi wisata utama di Jakarta dan simbol kebanggaan nasional Indonesia. Kota Tua Jakarta adalah kawasan bersejarah yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di era kolonial Belanda. Terletak di Jakarta Barat dan Utara, tempat ini memiliki banyak bangunan klasik seperti Museum Fathahillah dan Museum Bank Indonesia. Wisata dapat menikmati suasana jadul dengan bersepeda ontel, berfoto di bangunan klasik, dan wisata kuliner. Museum Lubang Buaya G30 SPKI. Awalnya Lubang Buaya adalah daerah perkebunan karet yang kurang dikenal oleh masyarakat. Pada masa sebelum 1965, daerah ini digunakan sebagai tempat latihan militer oleh TNI AU, namun sering dikenal aktivitas PKI. Lubang Buaya menjadi terkenal karena digunakan untuk latihan militer yang pada akhirnya disalahgunakan oleh PKI untuk mempersiapkan pemberontakan bersenjata pada 1 Oktober 1965. Pengkhianatan dan pemberontakan G30 SPKI menjadikan Lubang Buaya sebagai basis persiapan pemberontakan dan tempat kekejian terhadap para pahlawan revolusi. Sebuah daerah tersebut bahkan digunakan sebagai tempat menyembunyikan kejahatan dengan jenazah para pahlawan revolusi dimasukkan ke dalamnya. Pembangunan Monumen Pancasila Sakti mengabdikan Lubang Buaya dalam sejarah perjuangan nasional dan pengabdian prajurit TNI terhadap bangsa dan Pancasila. TMI Taman Mini Indonesia Indah adalah destinasi wisata budaya yang dibangun atas gagasan Ibu Tien Soeharto pada tahun 1975, memiliki luas 150 hektar untuk bertujuan keanekaragaman budaya Indonesia dalam satu lokasi. Di Taman TMI terdapat 34 anjungan daerah dan kesenian khas masing-masing daerah. TMI juga memiliki wahana edukasi seperti dunia air tawar dan taman burung. Pada malam hari, TMI juga sering mengadakan festival budaya, pertunjukan air mancur, menari, serta pementasan seni tradisional. Mungkin yang kalian tahu hanya kerak telur, padahal banyak sekali loh makanan khas DKI Jakarta. Yang pertama adalah ketoprak, makanan khas Jakarta paling terfenomenal sepanjang masa. Lalu semur jengkol. Semur jengkol khas Jakarta merupakan semur jengkol paling nikmat loh. Dan ada laksa Betawi. Makanan yang terbuat dari mie ini sudah sangat terkenal di Jakarta. Merupakan sajian mie kuah diberi seafood atau topping lainnya. Lalu ada babanci, salah satu hidangan ikonik khas Betawi yang kini sudah langka. Dan ada roti buaya. Roti buaya sudah sangat terkenal di Indonesia. Roti buaya khas Betawi banyak ditemukan di acara pernikahan adat Betawi. Yang terakhir, lagu khas.
Jakarta ini memiliki lagu khas tersendiri yang memang sudah populer sampai sekarang, yang berjudul Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir ini mulai populer pada 1950-an sampai sekarang. Walaupun lagu ini tidak dikenal siapa penciptanya, tetapi lagu ini mulai dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Indonesia, yaitu Bing Slamet. Ia menciptakan versi baru dari lagu ini dengan menambahkan lirik lagu yang lebih modern dan mudah diingat. Di Jakarta